Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian semuanya sehat ya. Dan saya lihat tadi adalah kompak sekali kelas ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar nanti ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap, doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak juga ingin melakukan absensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, siapa? Dia? Ervina sama Nasya. Kemana Ervina sama Nasya? Sakit. Oh ya. Kita doakan ya, semoga Ervina sama Nasya lekas sembuh ya. Jadi bisa bergabung dengan kita lagi untuk belajar fisika. Amin. Nah, anak-anak, Bapak ingin kalian memperhatikan video berikut. Nah, video berikut silahkan diperhatikan. Ada yang tahu ini video apa? Ya, silakan Junita. Video apa ini? Angry Bird. Video tentang Angry Bird, bagus. Kalau dilihat dari gerak yang dilakukan oleh Angry Bird itu geraknya apa? Gerak melengkung. Gerak melengkung, pintar. Ada pendapat lain? Oh ya, silahkan Videla. Gerak setengah lingkaran. Geraknya membentuk setengah lingkaran, bagus. Jadi memang hari ini kita ingin melakukan pembelajaran mengenai gerak yang dilakukan oleh Angry Bird ini ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak ingin kalian untuk melakukan pretest terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan awal kalian. Siap ya? Siap. Baik, Bapak bagikan untuk soal pretestnya. Ada yang belum dapat soal? Ada yang sisa? Sisa? Satu orang satu? Satu bangku satu ya? Satu bangku satu, sorry. Satu bangku satu ya? Ada yang belum dapat soal pretestnya? Sudah semua ya? Oke, silahkan soal pretest tersebut dikerjakan dalam waktu 3 menit ya. Tinggal memilih saja antara A, B, C, D atau E. Silahkan diskusikan dengan teman sebangku kalian. Tak melangkung. Jangan lupa diberi nama ya. Ini dikerjakan.
Ini sembarang ngawut nggak apa-apa. Dikerjakan sebisanya ngawut nggak apa ya. Diletek. Baiklah anak-anak, waktu 3 menitnya sudah selesai. Silahkan saya minta tolong untuk yang belakang maju ke depan mengambil pekerjaan temannya. Silahkan. Sedapatnya saja, nggak apa. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sedapatnya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama adalah setelah mempelajari tentang pembelajaran hari ini menggunakan problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis besaran-besaran yang dapat mempengaruhi gerak parabola secara benar. Kemudian menentukan vektor posisi, kecepatan, waktu, tinggi maksimum, dan jangkauan maksimum pada gerak parabola secara benar. Yang ketiga, menjelaskan penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah mengemukakan data hasil percobaan gerak parabola beserta makna fisiknya secara benar. Nah, manfaat dari kalian mempelajari bab ini adalah diharapkan nanti kalian dapat menerapkan gerak parabola tersebut pada atlet, seperti kalian misalkan dalam bermain basket, voli, sepak bola. Ini untuk mencetak poinnya kalian perlu namanya gerak parabola. Kemudian yang kedua, gerak parabola juga dapat diterapkan oleh para tentara dalam latihannya untuk membidik sasaran. Itu adalah tujuan dan manfaat pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Bapak ingin memberikan permasalahan bagi kalian tentang gerak parabola. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar seseorang yang melempar bola basket menuju ke ring. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan orang tersebut agar bola tersebut dapat masuk ke dalam ring? Ya, silahkan, Haris. Bola tersebut harus dilemparkan ke dalam ring, Pak. Ya, harus dipaskan ya dalam ring. Nah, bagus. Selanjutnya, kira-kira besaran fisika apa yang dapat kalian amati pada proses pelemparan bola basket tersebut? Ya, silakan Haris lagi. Kecepatan, jarak, sama sudut. Kecepatan, jarak, sama sudut. Semuanya setuju ya? Dapat dilihat dari gambar tersebut ada kecepatan awal, sudut, dan juga jaraknya. Bagus. Nah, untuk lebih memahami mengenai gerak parabola, Bapak ingin kalian selanjutnya membentuk kelompok. Ya, silahkan setelah ini membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagi ya. Kemudian nanti kita melakukan percobaan secara kelompok. Siap? Siap. Baiklah, silahkan membentuk kelompok. Silahkan membentuk kelompok, yuk.
Baiklah, semuanya sudah membentuk kelompok ya. Nah, untuk selanjutnya kalian akan melakukan ini diskusi. Mari kita coba ya. Nah, untuk melakukan diskusi tersebut, Bapak minta tolong untuk salah satu dari kalian maju ke depan mengambil alat dan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan. Kelompok satu dulu, kelompok satu. Kelompok satu. Itunya mana? Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok empat. HP-nya mana? Tadi yang temanmu yang satu kelompok nggak ada nggak apa-apa? Nggak ada. Duh, tadi loh. Kelompok 5. HP-nya mana? Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Oke, silahkan kalian baca petunjuk yang ada di LKPD tersebut, pahami dan laksanakan praktikum ya. Silahkan. Oke, gimana kelompok ini? Silahkan ya. Jadi setelah kamu sudah nulis alamatnya, sekarang di play. Coba di play ini. Oke, ditunggu dulu ya. Nah, kemudian sesuai dengan yang di situ, yang dipilih setelah tampilan seperti ini apa? Tadi lab. Oh, silahkan dipilih lab. Oke. Nah, tampil seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya silahkan dibaca lagi di sini. Apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, ini coba dibaca. Tuh, mengubah jenis benda yang akan diluncurkan. Nah, jadi kamu ubah jenis benda. Ini akan lebih baiknya ketika kamu miringkan. Nah, miring seperti ini kan akan lebih kelihatan ya daripada tadi. Jadi kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ini untuk melakukan mengisi data yang ada di sini, gitu ya. Oke, silahkan. Oke, gimana kelompok ini? Ini ya, kalian baca. Ini kan di sini kan adalah apa itu bacanya? Lakukan berbagai percobaan berikut. A. Ubahlah jenis benda yang akan diluncurkan, misal monobol, ker, dan lain-lain tanpa merubah yang lainnya. Kemudian luncurkan benda tersebut. Amati bentuk lintasannya. Nah, coba sekarang kamu ubah bentuknya, bentuk bendanya itu loh. Ini cannonball itu kamu ubah sekarang, coba. Pertama diluncurkan dulu aja, diluncurkan. Ketika diluncurkan bagaimana bentuknya? Cannonball. Peluncur yang merah tuh yang meluncur. Nah, itu diluncurkan. Oke, bentuknya parabola seperti itu ya. Nah, sekarang kamu ubah sesuai dengan petunjuk tadi, diubah menjadi human. Coba pilih human. Diluncurkan lagi. Jangan diubah itu sudutnya. Jadi kan kita pengen mengamati apakah nanti bentuknya tetap atau tidak, ya kan? Coba. Tuh, kalau yang tadi yang cannonball tadi, diluncurkan lagi, coba. Oke, sama ya. Terus kalau diganti car, diluncurkan. Nah, oke. Dengan bergantinya jenis benda tadi, apakah bentuk gerak parabolanya berpengaruh enggak?
tetap ya bentuknya ya. Nah, jadi kamu isi di tabel ini. Jadi jenis benda itu tidak mempengaruhi gerak parabola. Jadi kamu beri centang di sini. Gitu ya. Oke. Paham dengan percobaannya? Nah, selanjutnya kamu lakukan lagi nih, mengubah massa benda. Massa benda itu yang mana? Yang bawah ini massa benda. Nah, itu dirubah massa bendanya, diubah nanti diluncurkan lagi. Apakah pengaruh terhadap gerak parabola? Yang selanjutnya adalah diameter. Kamu ubah di sini diameternya itu ini. Nah, diubah nanti geraknya parabola bagaimana, berubah atau tidak. Setelah itu coba kamu percepatan gravitasi, kamu ubah nanti pengaruh apa tidak. Kecepatan awal itu yang ini ya, dirubah nanti pengaruh atau tidak bentuknya. Yang terakhir adalah sudut. Nah, ini sudutnya ini digeser-geser sudutnya, apakah nanti bergeraknya parabola berubah atau tidak. Jika berubah kamu tulis iya, centang iya. Kalau tidak berubah kamu centang tidak. Gitu ya. Oke, silahkan lanjutkan. Oke, pertanyaannya sekarang coba bacalah modul ajar itu. Kira-kira bagaimana jenis gerak yang terjadi pada gerak parabola pada sumbu X dan sumbu Y? Yuk. Mana? Modul ajar itu ada Ada sumbu X, GLB. GLB, oke. Kalau pada Sumbu Y, GLBB. Nah, kamu tulis di sini. Tuh. Oke, sekarang baliknya. Oke anak-anak, waktu untuk praktikumnya sudah habis ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini, speak up. Kalian presentasikan hasil praktikum kalian. Nanti salah satu saja kelompok mempresentasikan hasil praktikumnya di depan kelas. Kemudian teman yang lainnya menanggapi jika memang ada harus yang ditanyakan. Siap ya? Oke. Dari pengamatan Bapak, saya rasa yang presentasi satu aja, kelompok 3 ya. Siap kelompok 3? Siap, silahkan maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum kita kali ini. Kat dulu. Iya toh Pak. Lah iki orang tak kene boyane. Aku sholat, aku rono. Kalau misalnya aku ngomong Iya toh, kata-katanya piye? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil. Oh, wes kono biasane. Yo, ada nih salam. Kenapa? Oh, alah. Cepat pegangan Pak. Ah, dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami. Praktikum pada kali ini dapat diketahui besaran-besaran yang mempengaruhi pada gerak parabola. 1. Jenis benda tidak mempengaruhi. 2. Massa benda tidak mempengaruhi. 3. Diameter atau volume benda tidak mempengaruhi. 4. Percepatan gravitasi mempengaruhi. 5. Kecepatan awal mempengaruhi. 6. Sudut mempengaruhi. Berdasarkan hasil literasi modul ajar, jelaskan jenis gerak yang terjadi pada gerak parabola di sumbu X dan di sumbu Y. Pada sumbu X, GLB, pada sumbu Y, GLBB. Berdasarkan hasil literasi modul ajar, tuliskan persamaan kecepatan dan posisi di sumbu X dan di sumbu Y pada gerak parabola. Ke sana ya. Nanti tuh baca. Vx sama dengan V
VO cos alpha GLG. VY sama dengan VO lin delta min GT GL GG. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Posisi X sama dengan VO cos delta kali T. Y sama dengan VO sin delta kali T min setengah kali G kali T kuadrat. Selanjutnya siapa yang tadi? Kemudian selanjutnya berdasarkan modul ajar yang telah diajar, saya akan menuliskan tinggi maksimum, jangkauan maksimum, dan waktu benda saat di udara. Ya. Sudah disampaikan ya? Ini alfa, ini sin alfa apa beta? Yang pertama, waktu maksimum. Yo, jangan belakang teman-teman, madep sana. Rumusnya T total sama dengan 2 kali VO sin alfa dibagi G. Yang kedua, tinggi maksimum. Yaitu rumusnya H max sama dengan VO kuadrat sin alfa per 2G. Dan yang ketiga, jangkauan maksimal. Rumusnya X max sama dengan VO kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Di sini saya akan menunjukkan hasil praktikum menggunakan aplikasi PET dengan hasil perhitungan yang pertama. Pada kecepatan awal 10 meter per sekon yang sudutnya 37 derajat, itu dari praktikum aplikasi PET tinggi maksimalnya 1,81, jangkauan maksimalnya 9,61 dan waktunya 1,2. Terhadap perhitungan rumus tinggi maksimalnya 1,80 dan jangkauan maksimalnya 9,60, waktunya 1,2. Dan pada kecepatan awal 20 meter per sekon pada sudut 37 derajat di hasil aplikasi PET itu tinggi maksimalnya 7,24 dan jangkauan maksimalnya 38,33, waktunya 2,4.
pada hasil perhitungan rumus. Tinggi maksimalnya 7,23, jangkauan maksimalnya 38,32, waktunya 2,4. Berdasarkan dari praktikum kami, yaitu melakukan pengamatan besar yang mempengaruhi bentuk lintasan pada gerak parabola. Selanjutnya, dengan menentukan rumus persamaan kecepatan dan posisi di sumbu X dan sumbu Y, menentukan rumus persamaan tinggi maksimum, jangkauan maksimum, dan waktu benda saat di udara, dan melakukan perbandingan melalui praktikum dengan menggunakan aplikasi PET dan hasil perhitungan menggunakan rumus. Dari hasil praktikum dapat didapatkan bahwasannya hasil menggunakan aplikasi PET hampir sama dengan menggunakan rumus. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, silakan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan praktikum dan presentasi ya. Untuk selanjutnya, karena waktunya tinggal sedikit, untuk bagian analisis dan evaluasi Bapak lanjutkan besok ya. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian tetap kompak seperti biasanya ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin Ketua Kelas memimpin doa dulu. Tempat duduk siap, Nak. Doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Nihil. Alhamdulillah. Jadi kemarin ada yang tidak masuk, sekarang sudah nihil ya. Semoga kalian bisa mempertahankan nihil ini ya. Oke anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan praktikum kemudian presentasi ya. Nah sekarang Bapak ingin kalian menganalisis kembali gerak yang terjadi pada bola basket ini ya. Dari hasil praktikum dan diskusi kalian kemarin didapatkan beberapa hal yang mempengaruhi pada gerak bola ya. Nah ini kira-kira apa saja tadi yang mempengaruhi gerak bola? Ya silahkan dia. Sudut, oke betul. Jarak, percepatan. Yang mempengaruhi gerak bola loh. Oke, coba. Dini, silahkan. Yang mempengaruhi gerak parabola yaitu adalah satu percepatan gravitasi, kecepatan awal, sama yang terakhir sudut. Percepatan gravitasi, kecepatan awal sama sudut. Bagus, beri tepuk tangan Dini. Nah, Bapak ingin lebih menguatkan lagi mengenai gerak parabola. Jadi ini hasil praktikum kalian kemarin ya. Bahwasanya gerak parabola itu terdiri daripada dua gerak, yaitu gerak pada sumbu X GLB, kemudian gerak pada sumbu Y GLBB. Kemudian kalian juga menemukan kemarin waktu pada gerak parabola ketika di titik tertinggi sama waktu untuk di titik terendah. Kemudian ada lagi mencari tinggi maksimum dan juga mencari jangkauan maksimum. Nah, semua rumus-rumus itu ada di modul ajar yang sudah Bapak bagikan.
Ya, silahkan persamaan yang ada di modul ajar itu dipelajari, dipahami, dan dihafalkan. Sehingga nanti kalian bisa menerapkan pada contoh soal berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Dimas melempar bola basket. Ini dapat kalian lihat ada gambar anak melempar bola basket ya. Dengan kecepatan awal VO pada sudut 37 derajat. Nah, jarak Dimas dari tiang ring pada saat melempar adalah 12 meter. Tinggi ring adalah 3,5 meter. Bagaimana atau tentukan besar VO kecepatan awal agar basket ini dapat masuk ke dalam ring. Nah, kita terapkan rumus-rumus yang kita dapatkan kemarin. Yang pertama diketahui ini ya, tadi sudut lemparannya adalah 37 derajat. Kemudian jarak mendatar siswa adalah 12 meter. Tinggi siswa adalah 1,7 meter. Tinggi ring basket 3,5. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan awalnya. Nah, kita cari dulu yang pertama ini. Nah, kita gunakan persamaan Y ya. Y sama dengan YO plus VO sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Ini adalah persamaan titik Y, titik tinggi ya. Kemudian kita masukkan tadi Y-nya 3,5, YO-nya atau tinggi orang tadi 1,7. Nah, dimasukkan, dapatlah ini 1,8 sama dengan 0,6 kali VOT min 5T kuadrat. Ini sebagai persamaan pertama. Terus kita masukkan sekarang rumus X atau rumus jarak ya. X sama dengan VO cos theta kali T. X yang tadi ketemu 12, VO cos 37 kali T. Ketemulah adalah ini 12 sama dengan 0,8 kali VO kali T. VO kali T-nya adalah sama dengan 15. Ini sebagai persamaan kedua. Persamaan kedua ini kita masukkan ke persamaan pertama. Nah, sehingga didapat ini tadi 15 tadi kan dimasukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan, didapatlah untuk T kuadratnya sama dengan 1,44 atau T sama dengan akar 1,44 1,2 sekon. Nah, dari waktu yang ditentukan ini kalian masukkan ke persamaan kedua tadi untuk mencari VO-nya. VO kali 1,2 sama dengan 15, maka VO sama dengan 15 dibagi 1,2, 12,5 meter per sekon. Inilah kecepatan awal bola basket agar bola basket tadi dapat masuk ke dalam ring. Soal yang Bapak contohkan ini adalah salah satu contoh soal HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi kalian ketika mengerjakannya tidak hanya satu rumus yang digunakan, bisa berlapis-lapis rumus tadi ya. Nah, kami harapkan, Bapak harapkan kalian bisa menerapkan pada soal evaluasi. Nah, sekarang kita lakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan kalian. Apakah kalian tadi dari kemarin dan hari ini paham mengenai pembelajaran hari ini? Siap? Siap. Oke anak, silakan. Ini adalah soal evaluasinya. Bapak bagikan satu-satu ya. Bangku satu ya. Silahkan kalian tuliskan nama, kelas, nomor absen, dikerjakan kemudian dalam waktu 10 menit ya, kemudian dikumpulkan. Silahkan. Baiklah anak-anak, Bapak rasa waktunya sudah habis.
minta tolong seperti biasa yang belakang untuk mengambil pekerjaan temannya yang di depannya. Silahkan. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk berikutnya Bapak ingin kalian melakukan kesimpulan tentang pembelajaran 2 hari ini. Yang pertama, besaran apa saja yang mempengaruhi gerak parabola? Silakan Dini. Besaran yang mempengaruhi pada gerak parabola yaitu 1. Kecepatan gravitasi, yang kedua kecepatan awal, sama yang terakhir sudut. Yang kedua, gerak apa saja yang ada pada gerak parabola? Silakan. Gerak yang ada pada gerak parabola yaitu gerak lurus beraturan pada sumbu X sama gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Yang ketiga, sebutkan beberapa contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Sebutkan beberapa contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam permainan bola basket, bola voli, dan sepak bola. Oke. Baik, tadi sudah dijawab oleh teman kalian ya untuk kesimpulannya. Saya lihat dari 2 hari ini ada salah satu teman kalian yang aktif sekali dalam menjawab pertanyaan Bapak. Bapak ingin memberikan reward berupa bolpen untuk teman kalian. Silahkan Dini maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk Dini. Jadikan motivasi untuk kalian semua ya, agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran Bapak. Oke, Bapak kira cukup sekian. Terima kasih. Kita sudah belajar bersama untuk 2 hari ini. Kita tutup, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari selama ini dapat bermanfaat bagi kita. Silakan ketua kelas. Teman duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.